Melihat ratu kampus yang masih ada sisa yogurt di sudut bibirnya, saya langsung menekannya di meja. Kemudian saya mengajarinya bermain biliar. Hanya karena ini adalah hari ketiga setelah kiamat. Virus yang tidak diketahui menyebar ke seluruh dunia. Langsung menginfeksi sebagian besar orang. Mungkin saya beruntung. Atau mungkin karena saya yatim piatu sejak kecil. Saya tidak terinfeksi. Dan kebetulan berada di dalam asrama. Tapi kabar buruknya adalah tidak ada banyak persediaan di asrama. Saat ini saya sudah lapar selama 3 hari. Ada lebih banyak zombie di luar. Sebagai orang biasa yang bahkan lelah naik tangga, saya khawatir jika keluar saya akan dimakan zombie. Untungnya sikap saya baik. Selalu berpegang pada prinsip bisa hidup, ya hidup. Sikap tidak hidup juga tidak masalah. Lagi pula, saya adalah yatim piatu sejak kecil. Tidak ada keraguan mengenai keluarga atau teman. Hidup saya juga tidak begitu baik. Berusaha seumur hidup. Baru bisa masuk universitas yang terkenal dengan banyaknya wanita cantik ini. Hasilnya, sudah 3 tahun saya tidak memiliki pacar. Saya juga pernah berselisih dengan putri orang kaya. Sejak saat itu, saya sering dijadikan bahan ejekan oleh berbagai anak kaya dan kelompok kecil di sekolah. Hidupku bisa dibilang sangat menyedihkan. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Saya hanya orang biasa. Terhadap mereka yang berkuasa dan berpengaruh. Juga menjadi anak kaya yang suka mengiba kepada wanita. Saya hanya bisa mencoba untuk menghindari perhatian. Jadi, setiap kali saya berpikir tentang akhir dunia, mereka yang selalu mengincar saya, juga akan mengalami akhir yang menyedihkan. Saya jadi tidak terlalu membenci akhir dunia. Sayangnya, saya tidak bisa membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Tidak bisa menginjak wajah kelompok itu. Ini adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidup. Saat saya sedang merasa menyesal, tiba-tiba, sebuah suara sistem terdengar di kepala saya. Suuli. Identitas, manusia. Keterampilan, tidak ada. Mitra 0. Untuk menjamin kelangsungan hidup. Sekarang akan diberikan paket pemula. Tongkat pemanas. Ramuan peningkatan. Keterampilan pendamping, hipnosis. Dapat berfungsi tanpa syarat pada pasangan. Jalur penggunaan sistem adalah setiap kali menambahkan pasangan. Mendapatkan hadiah acak dengan kualitas yang sesuai berdasarkan penilaian objek. Setiap hari menyelesaikan check-in dengan pasangan. Terima hadiah tambahan. Ketika sebuah panel muncul tiba-tiba, saya baru saja kembali sadar dari kebingungan. Penyesalan seketika berubah menjadi kebahagiaan yang sulit ditekan. Itu adalah sistem. Tidak sia-sia saya sudah menjadi yatim piatu selama bertahun-tahun. Sebagai seseorang yang hanya menghabiskan waktu dengan internet dan tidur, tidak asing dengan konsep sistem ini. Tetapi ketika saya melihat pengenalan sistem, saya tertegun selama beberapa detik. Pasangan. Cahekin. Bukankah sistem orang lain itu pada umumnya adalah meningkatkan level dan membunuh monster untuk mendapatkan imbalan? Mengapa sistem saya tidak hanya paket pemula adalah hipnosis? Dan cara mendapatkan imbalan masih seperti ini? Dan bagaimana cara check-in ini sebenarnya? Saya memiliki sikap untuk belajar. Ingin meminta sistem untuk video tutorial. Namun pada saat itu, terdengar suara ketukan pintu yang tiba-tiba dari luar. Saya mengernyitkan dahi dan berdiri untuk melihat keluar lubang kunci. Tiba-tiba terlihat seorang gadis dengan kulit putih berdiri di pintu. Gadis yang memancarkan aura anggun. Namun saat ini, wajah cantiknya dipenuhi dengan ketakutan. Saya langsung mengenali identitasnya. Dia adalah Jiang Musue, bunga sekolah. Dia adalah seorang gadis kaya yang sangat manja. Keluarganya memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dia adalah yang paling terkenal di antara bunga sekolah tahun ini. Memiliki banyak penggemar. Namun wanita yang orang lain ingin lihat sepanjang waktu ini. Saya justru tidak ingin melihatnya sama sekali. Karena Jiang Musue adalah orang yang berselisih dengan saya. Kenapa saya hidup seperti sekarang ini? Semua itu juga karena dia. Hanya karena beberapa kelas saya berada di ruang yang sama dengan Jiang Musue. Sayangnya, penggemar Jiang Musue terlalu banyak. Banyak orang di kelas itu tertarik padanya. Dan untuk menghindari gangguan, dia pun duduk tepat di sebelah saya. Seketika membuat saya yang seperti orang tak terlihat menjadi sasaran semua. Tentu saja ini tidak membuatku menerima begitu banyak permusuhan. Akhirnya menjadi sasaran begitu banyak orang. Itu semua karena Jiang Musue berbicara dengan sahabatnya. Secara tidak sengaja membicarakan gosip tentang Jiang Musue. Menanyakan apakah Jiang Bing menyukaiku. Jiang Musue mendengar ini. Langsung mengabaikanku yang masih ada di lokasi. Menghina aku dari awal sampai akhir. Aku hanya sedikit marah dan berargumen beberapa kalimat. Lalu dituduh mengintimidasi Jiang Musue. Moralitas yang buruk. Tuduhan hanya mempermasalahkan wanita. Dalam sekejap, mereka yang tahu. Mereka yang tidak tahu. Semua datang untuk menyerangku. Aneh. Mengapa dia ada di sini? Aku sedikit bingung. 3 lantai bawah gedung asrama ini adalah kamar laki-laki. 3 lantai atas adalah kamar perempuan. Beberapa hari ini banyak penyintas. Karena tidak memiliki bahan, terpaksa keluar mencari makanan dan air. Pintu rumahku juga sudah diketuk beberapa kali. Tapi aku tidak menyangka Jiang Musue akan muncul di sini. Seharusnya dia tidak tinggal di kampus. Sebelum saya sempat berpikir lebih jauh. Di luar, Jiang Bingsue melihat tidak ada yang berbicara dan baru saja mau pergi. Seekor zombie yang tertarik oleh suara ketukan pintu. Langsung merangkak dari ujung tangga.
Wajah Jiang Musue seketika pucat. Tidak memberinya banyak waktu untuk bereaksi. Zombie itu menggeram dan langsung menyerang. Saat Jiang Musue mengira dia akan digigit zombie, saya langsung membuka pintu dengan cepat. Sebuah tangan dengan cepat menariknya masuk ke dalam. Setelah mengunci pintu dengan baik, saya melemparkan Jiang Musue ke samping. Tindakan kasar saya juga membuat Jiang Bingsue menggigit gigi menahan sakit. Su Li, kenapa kamu? Jiang Bingsue yang kembali sadar, melihat ke atas dan mengenali saya. Dalam matanya terlintas sedikit rasa bersalah. Saya mengamati Jiang Musue merasa agak bingung. Ini adalah kamar asrama saya. Kamu mengetuk pintu saya. Bukan saya. Jadi siapa? Kamu. Jiang Musue terdiam sejenak. Dengan ekspresi agak malu dan marah. Segera tergantung di wajahnya. Jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jika Jiang Musue menunjukkan ekspresi seperti ini, seseorang akan mengalami nasib sial lagi. Para pengejarnya. Ada pula anggota keluarga yang melindungi kekurangannya. Pasti akan membuat orang yang membuat Jiang Musue marah. Menghadapi dengan berbagai cara. Tapi sekarang berbeda. Aku hanya tertawa sinis dan tidak peduli. Dan melontarkan tatapan yang agresif. Tidak bisa dipungkiri. Jiang Musue memang cantik. Wajahnya yang cantik. Dipadukan dengan ketampanan muda. Memiliki keindahan yang menggoda dan murni. Tubuhnya yang menggoda dengan proporsi sempurna. Bahkan tidak ada yang bisa dikritik. Melihat wajahnya yang menggigit gigi. Siapapun pasti akan merasakan. Seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Tapi sayangnya, orang di depannya adalah aku. Jiang Sue. Aku ingat bahwa aku yang menyelamatkanmu, kan? Sampai sekarang, bahkan tidak ada satu ucapan terima kasih. Sepertinya sikapmu juga tidak begitu baik. Sambil berbicara, aku melangkah 2 langkah menuju Jiang Musue. Melihat ke bawah pada Jiang Musue yang lebih pendek 1 kepala dariku. Mataku secara tidak sadar mengunci target. Walaupun menyebalkan, tetap saja. Namun tetap saja, aku harus melihat. Aku hanya lupa. Bukankah aku bisa mengatakannya sekarang? Nyawamu hanya seharga sebuah ucapan terima kasih. Tentu tidak. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu uang. Jika kau ingin sesuatu yang lain juga tidak masalah. Selama aku punya, aku bisa memberikannya padamu. Kau juga bisa memberikannya padaku, kan? Benar. Menerima jawaban pasti dari Jiang Musue. Aku mengucapkannya dengan sangat alami. Kalau gitu, aku ingin kamu. Begitu kata-kata itu keluar, Jiang Musue terdiam sejenak. Pipiannya merona merah. Apa yang kau bicarakan, Suli? Bahkan jika kau menyelamatkanku, aku tetap tidak suka ejekan seperti ini. Tidak lucu sama sekali. Apakah aku pernah bilang ini lelucon? Melihat Jiang Musue begitu marah, aku juga tidak akan berkata lebih banyak lagi. Karena aku telah menyelamatkanmu. Dengarkan aku. Saya bisa mengirimmu ke zombie di luar. 2 jalan, pilihlah sendiri. Lihatlah aku seolah-olah tidak bercanda. Jiang Musue dengan canggung mundur 2 langkah. Akibatnya, punggungnya langsung menempel di dinding. Sebuah rasa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Tak terduga. Bahkan jika kamu mengancamku dengan cara ini. Aku juga. Kamu juga apa? Aku tersenyum jahat sambil menatapnya. Aku juga hanya bisa setengah hati menyetujui untuk berpacaran denganmu. Tapi aku tidak akan melakukan apapun lagi denganmu. Saat itu, Jiang Musue tampak sangat enggan. Tapi dia juga menyadari bahwa sekarang dia terasing dan tanpa bantuan. Dia sama sekali tidak mampu melawan. Dia hanya bisa mengalah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tiba-tiba suara sistem berbunyi. Mitra 1. Jiang Linhui. Skor S. Ramuan peningkatan hadiah. Setelah digunakan, akan menghilangkan semua kondisi negatif. Dan mengembalikan tubuh ke puncak. Pada saat Jiang Musue mengalah, sistem langsung menentukan bahwa dia adalah pasangannya. Ternyata hanya dengan janji lisan sudah cukup ya. Ini memang menghemat banyak urusanku. Aku dengan senang hati melihat panel sistem. Informasi Jiang Musue juga ditambahkan ke pasangan. Usia 20. Telah menambahkan sebuah bilas status 0. Check-in hari ini belum selesai. Total ada 3 pesan. Di antaranya ada yang tidak menjelaskan maksudnya. Hanya ditandai 0. Namun, saya tidak terlalu memperhatikan ini. Saat ini, saya sudah mulai mengagumi tubuh Jiang Musue yang diidam-idamkan banyak orang. Bukankah saya sudah bilang tidak akan melakukan hal lain? Jangan menatap saya seperti itu. Jiang Musue dengan cemas menyusutkan tubuhnya. Menggenggam dirinya sendiri dengan kedua tangan. Bisa dilihat bahwa masih memiliki harapan yang tidak realistis. Namun, di detik berikutnya, di wajah Jiang Musue, muncul sebuah bekas tangan. Saya menarik tangan saya dan tersenyum sinis. Meskipun tidak tahu apalagi pemikiran kekanak-kanakanmu. Tapi mulai sekarang, apapun yang kau inginkan tidak penting lagi. Saya langsung membuka sistem. Pada informasi milik Jiang Musue. Menambahkan 1 bilas status. Yang tertulis adalah patuhi perintah saya. Saya tidak memilih hipnosis sepenuhnya. Membuat Jiang Musue kehilangan dirinya. Itu hanya akan membuatnya menjadi boneka yang bisa saya kendalikan dengan bebas. Jika begitu, itu terlalu murah untuk Jiang Musue. Dan Anda akan kehilangan hadiah. Su Li, Anda berani memukul saya. Saat itu, Jiang Musue sadar dari keterkejutannya. Dia selalu menjadi orang yang bertindak tanpa memikirkan akibatnya.
Putri yang tidak bisa menahan sedikit pun perlakuan yang tidak adil. Setelah saya menamparnya, Jiang Musue yang merasa sangat terhina, tiba-tiba marah, mengangkat tangan dan ingin menampar wajah saya. Hentikan, saya berkata dengan tenang. Mendengar itu, Jiang Musue hampir tertawa karena marah. Kamu menyuruhku berhenti, maka berhentilah. Tapi detik berikutnya, yang tidak dia duga adalah, tubuhnya tiba-tiba tidak dapat dikontrol. Langsung berhenti di tempat. Apa yang kamu lakukan padaku? Jiang Musue mencoba mengendalikan tubuhnya lagi. Tapi tubuh ini sekarang terasa seolah bukan miliknya. Sama sekali tidak mendengarkan perkataannya. Melihat Jiang Musue menunjukkan tatapan yang ingin memakan. Sudut bibir saya tidak bisa tidak tersenyum sedikit. Berlutut. Setelah saya selesai berbicara, Jiang Musue merasakan tubuhnya terjatuh. Keduanya tidak dapat dikontrol dan langsung berlutut. Wajahnya yang selalu angkuh kini untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi bingung. Tunggu, apa sebenarnya situasi ini? Kenapa saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya? Malah akan mengikuti perintah Suli? Jiang Musue sama sekali tidak bisa memahami situasi di depannya. Dan saat ini bayanganku sudah tercermin di wajah kecil Jiang Musue. Jiang Musue, mari kita main sebuah permainan. Lihat kotak paku di meja itu adalah sesuatu yang selama setahun ini. Para pengikutmu melakukan itu untuk membalas dendam padaku. Yang sengaja mereka tempatkan di tempat tidurku. Mendengar itu, Jiang Musue merasa ada firasat buruk. Segera mulai membela diri. Itu bukan aku yang menyuruh mereka melakukan itu. Lalu, kenapa kamu tidak melarang mereka untuk tidak melakukannya? Saya tidak menyangka mereka akan berbuat seburuk ini. Saya tidak bermaksud seperti itu. Jadi hanya karena kamu tidak bermaksud. Aku harus disiksa oleh kalian selama ini? Maaf. Saya langsung memotong permintaan maaf Jiang Musue. Ambil paku itu. Bukankah kamu tidak ingin aku melakukan hal lain? Asal kamu memakan semua ini, aku akan setuju untuk tidak melakukan apa-apa. Bagaimana? Sementara Jiang Musue memandang kotak paku panjang itu. Seketika wajahnya pucat karena ketakutan. Pilih aku. Atau kotak paku ini. Aku tidak bisa menahan rasa puas. Jangan. Jiang Musue yang ketakutan segera menolak. Baiklah kalau begitu. Aku langsung mengisyaratkan. Membatalkan hipnosis Jiang Musue. Jiang Musue yang sebelumnya tidak bisa bergerak. Sekarang juga mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Melihat wajahnya yang enggan. Saya tidak bisa tidak merasa puas. Pasangan Jiang Bingsue. Jiang Bingsue palsu. Status luka ringan. Check-in hari ini selesai. Hadiah ramuan peningkatan. Setelah itu, aku diam-diam mengambil satu. Memeriksa 2 ramuan peningkatan di sistem. Sementara itu, Jiang Musue bersembunyi di dalam selimut. Bersembunyi di sudut sambil menangis pelan. Ramuan peningkatan bekerja dengan sangat sederhana. Setelah digunakan, sangat meningkatkan kualitas fisik. Juga bisa digunakan secara bersamaan. Saya segera mengeluarkan 2 ramuan. Membuka tutup botol dan meminumnya sekaligus. Seketika aliran panas menyelimuti seluruh tubuh. Tubuh yang tadinya sedikit lemah. Sekarang kembali dipenuhi dengan kekuatan. Kualitas fisik meningkat pesat. Dan mendapatkan kekebalan yang kuat. Abaikan virus zombie. Tapi tetap bisa terkena flu. Semua fungsi tubuh kembali ke puncaknya. Dan saya juga menemukan. Waktu bijaksana saya sepertinya juga telah diperbarui. Mengingat kembali rasa yang baru saja terjadi. Saya sekali lagi berada di sisi Jiang Musue. Setelah cukup lama, Jiang Musue juga tidak terisak lagi. Karena dia sudah pingsan. Saya kemudian melihat ke sistem. Check-in harian hanya mendapatkan 1 hadiah. Tapi angka 1 di panel Jiang Musue berubah menjadi 2. Saat ini, saya juga memikirkan urusan serius. Yaitu bagaimana cara memindahkan posisi. Dan mencari bahan dengan gadis-gadis lainnya. Setelah berpikir panjang, saya memeriksa ponsel saya. Membuka kolom pesan. Kosong, tidak ada satupun titik merah. Jadi saya mengambil celana pendek Jiang Musue yang tergantung di samping. Di dalamnya saya menemukan ponselnya. Tapi sayangnya ponselnya sudah mati. Saya terpaksa menyambungkan powerbank untuk menyalakannya. Kemudian setelah membuka kunci dengan sidik jari Jiang Musue, saya mulai menelusuri WeChat-nya. Sangat berbeda dengan milik saya. Di sini, pesan Jiang Musue sudah 99. Di antara mereka ada grup sosial kampus dengan 500 orang yang paling banyak pesannya. Saat saya membuka, ternyata masih ada orang yang berbicara. Melihat pesan-pesan darurat di grup yang terus berdatangan. Saya juga mengirim pesan baru dengan WeChat Jiang Musue. Seketika menjadi pusat perhatian semua orang. Apakah masih ada yang hidup di gedung asrama? Kirimkan lokasi Anda melalui pesan pribadi. Saya akan membawa orang untuk menyelamatkan yang membutuhkan lokasi terlebih dahulu. Pesan ini langsung disebarkan di semua grup chat. Awalnya semua orang mengira ini adalah lelucon seseorang. Tapi ketika melihat nama WeChat, mereka langsung terkejut. Jiang Musiang. Dewi Musue. Kamu masih hidup. Bagus sekali. Itu Dewi Musue. Kita diselamatkan. Sebagai bunga kampus yang sering aktif di berbagai lingkaran sosial. Kehadiran Jiang Musue membuat banyak orang kembali punya harapan. Semua orang tahu bahwa keluarga Jiang Musue sangat kaya. Jadi tidak ada yang meragukan kebenaran ucapan Jiang Musue. Mungkin saja keluarga Jiang Musue tidak terinfeksi. Dan datang untuk menyelamatkannya.
Ngomong-ngomong, aku menyelamatkan orang lain. Secara alami. Beberapa grup chat langsung ramai. Saya adalah cewek. Saya di Gedung Timur. Kakak Musue. Tolong, cepatlah datang menyelamatkanku. Dewi Musue. Aku bisa bunuh diri. Tolong, cepat kirim seseorang untuk menyelamatkanku. Kalian para laki-laki pergi jauh. Apa kalian tidak lihat bahwa Musue bilang itu untuk perempuan? Sangat tidak tahu malu. Sue-sue. Aku adalah sahabat baikmu. Bisakah kamu datang menyelamatkanku dulu? Saat itu aku melihat permintaan pertemanan satu persatu di belakang layar. Mulai menyaring lokasi setiap orang. Di luar sana, zombie begitu banyak. Mencari orang hidup di setiap ruangan terlalu sulit. Cara ini lebih efisien. Tapi segera saya menyadari bahwa saya berpikir terlalu optimis. Meskipun ada banyak orang yang meminta bantuan. Namun, sebagian besar adalah pria. Orang-orang ini meskipun sudah mengatakan bahwa ini hanya untuk perempuan, masih ingin menambah teman dan mencoba keberuntungan. Saya tidak akan memperhatikan permohonan seperti ini. Dan sisanya beberapa gadis. Terlalu jauh jaraknya. Sulit untuk pergi ke sana. Kemampuan saya sekarang dapat membersihkan zombie di dalam gedung secara bertahap. Tapi jika jumlahnya terlalu banyak, jika mereka menyerbu sekaligus, saya benar-benar tidak punya cara yang baik. Ketika saya merasa pusing memikirkan hal ini, sebuah pesan muncul, mengembalikan pikiran saya. Dari seseorang bernama Bai Sisi. Kakak Musue. Apakah keluargamu datang menyelamatkanmu? Kamu ada di mana? Jika memungkinkan, bisakah kamu menjemputku di ruang 602 Gedung Utara? Gedung Utara. Bukankah itu tempat saya? Namun, nama ini terdengar akrab. Tidak mungkin, itu dia kan? Aku teringat kembali pada hari aku berdebat dengan Jiang Musue. Saat itu Jiang Musue marah karena temannya bertanya apakah dia menyukaiku. Itu yang membuat Jiang Musue tersulut emosi. Dan yang bertanya soal ini sepertinya adalah ZCC. Hihihi. Aku tidak bisa menahan tawa dingin. Aku dengan cepat mencari informasi tentang ZCC dalam pikiranku. Dia adalah gadis yang memiliki kepribadian lembut dan pemalu. Dia tidak memiliki banyak teman. Gadis yang berasal dari keluarga biasa. Namun, penampilan dan tubuhnya tidak kalah dengan siapapun. Oleh karena itu, dia juga sangat diperhatikan. Ketika baru datang ke sini, dia bahkan diperhatikan oleh banyak anak orang kaya. Mereka ingin mengeluarkan uang untuk merawatnya. Namun, sangat tidak beruntung. ZCC hanya memiliki satu teman. Dan teman ini adalah Jiang Musue. Dan hubungan mereka sangat baik. Mereka hampir setiap hari bersama. Membuat sekumpulan anak orang kaya menjadi patuh. Aku mengingat penampilan Bai Sisi. Hal pertama yang terlintas adalah tubuhnya yang lebih besar daripada Jiang Musue. Segera aku mengirimkan sebuah pesan. Tunggu aku. Sebentar lagi saya akan datang. Setelah meletakkan ponsel, aku langsung membangunkan Jiang Musue. Jiang Musue yang masih mengantuk baru saja bangun. Dia hanya merasa seperti baru saja bermimpi buruk. Tunggu. Ini sepertinya bukan mimpi. Dia membuka matanya dan melihat aku yang masih di sampingnya. Jiang Musue buru-buru menutupi dirinya dengan selimut karena ketakutan. Memakai pakaiannya. Ikuti aku ke atas untuk mencari Zizi. Setelah aku mengucapkan itu, di wajah Jiang Musue segera melintas rasa panik yang tidak bisa disembunyikan. Jangan. Dia tidak menyakitimu. Jangan pergi menyakiti dia. Sambil berbicara, Jiang Musue langsung menarik lenganku. Dengan wajah penuh harapan. Setelah didikan yang aku berikan barusan. Saat ini, mata Jiang Musue sudah jernih. Sama sekali tidak berani mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Melihat penampilan Jiang Musue yang kini terlihat agak menyedihkan. Perasaan saya sangat senang. Saya mengulurkan tangan dan mengacak-acak kepala Jiang Musue. Apakah saya harus bertindak padanya? Itu tergantung pada penampilanmu. Tubuh Jiang Musue bergetar. Sepertinya dia telah berjuang secara mental untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menundukkan kepala. Dia tampak menyerah pada segalanya. Ketika dia berpikir saya akan sama seperti sebelumnya. Saya justru memintanya untuk mengikat rambutnya. Apa artinya ini? Jiang Musue yang kurang pengetahuan. Sama sekali tidak mengerti apa yang ingin saya lakukan. Setelah beberapa lama, Jiang Musue baru saja mengusap air matanya. Dia merasa tertekan dan ingin menangis keras-keras. Namun karena tenggorokannya sakit, dia bahkan tidak bisa berbicara. Begitu dia membuka mulut, susu yang baru saja diminumnya tumpah. Apakah sekarang saya bisa tidak mencarinya? Suara Jiang Musue terdengar di antara isak tangis. Tidak boleh. Saya hanya berjanji padamu untuk tidak menyakiti dia. Saya tidak mengatakan untuk tidak mencarinya. Saya berkata dengan seolah itu sudah pasti. Apakah kamu sudah beristirahat dengan baik? 4 zombie sedang menggigit sesuatu di tanah. Saya juga tidak memberikan pilihan kepada Jiang Musue. Langsung saja mengambil tongkat api dan membuka pintu. Tindakan ini membuat Jiang Musue segera memberi peringatan. Ada zombie di luar. Tidak masalah. Saya akan mengambil tindakan. Kamu. Jiang Musue sebenarnya sangat ingin bertanya dari mana kamu punya kepercayaan diri. Tapi teringat momen ketika dia tidak bisa bergerak sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berspekulasi. Apakah Suli mungkin memiliki sesuatu seperti kekuatan telekinesis? Inilah yang mengendalikannya. Setelah semua, zombie sudah meledak. Memiliki kekuatan super tidak aneh kan?
Memikirkan hal ini, Jiang Musue juga mengikuti saya dengan sedikit ragu. Gedung asrama ini memang sedikit orang. Ditambah lagi, ledakan zombie terjadi di pagi hari. Jadi sebagian besar orang tidak berada di asrama. Karena itu, jumlah zombie juga jauh lebih sedikit. Begitu keluar, 4 zombie sedang merangkak di tanah dan menggigit sesuatu. Langsung mendengar suara saya. Segera mengangkat kepalanya dan berlari dengan mengaum ke arah saya. Ah! Jiang Musue langsung ketakutan dan mendekatiku. Sementara itu, aku hanya bergerak perlahan saat zombie mendekat. Mengangkat tongkat api dan memukul kepala salah satu zombie. Segera diikuti dengan sapuan tongkat lainnya. Serangan yang tidak memerlukan keterampilan itu. Dengan keras berhasil meledakkan kepala satu zombie. 3 zombie terlempar ke belakang. Kepalanya terlempar ke dinding dan tidak bergerak lagi. Jiang Musue menatap pemandangan ini dengan bodoh. Pikiran kecil yang baru muncul di dalam hatinya. Semua itu segera padam tanpa suara. Keduanya melanjutkan naik ke lantai atas. Aku terus membersihkan koridor dengan cara yang sama. Selama itu, aku mengetuk beberapa pintu. Namun tidak ada respons. Jadi, aku terus naik ke atas. Selama itu, Jiang Musue juga bertanya padaku. Kenapa kamu tahu ZCC ada di lantai atas? Begitu mendengar aku bilang mengambil ponselnya. Jiang Musue langsung menjadi gugup. Apakah kamu melihat WeChat-ku? Apakah keluargaku mengirim pesan padaku? Tidak ada. Saya juga memberikan perhatian khusus pada. Namun, keluarga Jiang Musue tidak memiliki kabar terbaru. Jelas mereka dalam keadaan sulit. Jika tidak percaya, kamu bisa lihat sendiri. Sambil berkata, saya menyerahkan ponsel kepada Jiang Musue. Setelah mengambilnya, dia segera membuka riwayat obrolan dengan keluarganya. Melihat pesan kosong. Namun, Jiang Musue masih memiliki sedikit harapan. Mungkin ponsel mereka rusak. Atau sama seperti dirinya yang tidak ada jaringan. Ayo pergi. Suara saya membawanya kembali ke pikirannya. Setelah menyelesaikan zombie terakhir, dia juga tiba di 602. Saya langsung meminta Jiang Bingsue untuk mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu dibuka dari dalam. Seorang gadis sebaya dengan Jiang Musue mengintip. Melihat Jiang Musue, dia terkejut dan berkata, "Kakak Musue, benar-benar kamu." Sambil berbicara, ZCC membuka pintu membiarkan kedua orang itu masuk ke dalam rumah. Setelah menutup pintu dan memastikan aman, ZCC dengan bersemangat memeluk Jiang Musue. "Sisi, jangan. Ada orang luar." Saat ini tubuh Jiang Musue baru saja berolahraga. Dan pelukan ZCC membuatnya semakin sakit. Terlihat jelas, hubungan keduanya memang baik. ZCC memeluknya dalam waktu yang lama sebelum melepaskan. Melihat saya barulah teringat ada seseorang lagi. Ah, maaf. Boleh tahu dia siapa? Dia Suli, saya. Ketika Jiang Musue ingin memperkenalkan hubungan mereka, dia terdiam sejenak dan merasa sulit untuk berbicara. Namun ketika dia melihat kembali dan menemukan saya sedang menatapnya, Jiang Musue tetap menyerah untuk berjuang. Dia adalah pacar saya. Setelah mengucapkan kalimat ini, Jiang Musue merasa kehilangan semua tenaga. Sedangkan ZCC sedikit terkejut. Kemudian wajah manisnya menunjukkan ekspresi yang tak percaya. Saat itu saya juga maju. Langsung memeluk pinggang Jiang Musue. Gerakannya terlihat sangat akrab. Kakak Musue. Melihat Jiang Bingsue yang tidak melawan sama sekali. Kejutan ZCC di dalam hatinya tidak bisa diungkapkan. Dia tahu bahwa Jiang Musue sangat sensitif terhadap kontak fisik. Perempuan yang memiliki hubungan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga sangat memperhatikan jika ada terlalu banyak kontak, apalagi jika itu pria. Namun pemandangan di depan ini sepenuhnya menghancurkan pemahamannya tentang Jiang Musue. Yang lebih mengejutkannya adalah, Suli bukanlah orang yang berselisih dengan Kak Musue, yang pernah dia bicarakan dengan penuh gosip, kan? Kak Musue, ternyata kamu benar-benar menyukainya ya. Kamu mengumpatnya dengan sangat keras terakhir kali. Aku pikir kamu benar-benar membenci Suli. Jiang Musue tahu bahwa ZCC salah paham tentang sesuatu, tapi dia tidak bisa menjelaskan. Dia hanya bisa mengangguk pahit sebagai tanda setuju. Setelah mengungkapkan keterkejutannya, ZCC masih ingin bertanya lebih banyak. Namun saat itu pipinya sedikit memerah. Dengan sedikit malu, dia membalikkan kepala. Dia masih ada di sini. Kenapa tidak lebih berhati-hati? Mereka hampir berciuman. Kak Musue juga. Mengapa dia tidak mengucapkan sepatah kata pun? Itu. Aku ingin bertanya sedikit. Sekarang kita harus melakukan apa? Aku juga berhenti bergerak dan melihat ke arah Bai Sisi. Mungkin karena tidak ada pakaian lain. Bai Sisi hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek yang sangat pendek. Di bawah sinar cahaya, sosoknya terlihat samar. Sisi dirimu yang paling menarik, dengan jelas dan mencolok, dan sangat berbeda dari gaya manis Jiang Musue. Jelas-jelas badan Sisi lebih baik daripada Jiang Musue, tetapi memberikan daya tarik yang lebih polos dan murni. Seolah-olah adalah siswa yang selalu berprestasi sejak kecil, yang tidak terpengaruh oleh kebiasaan buruk sedikit pun. Tidak heran jika banyak orang menyukainya. Seandainya tidak ada Jiang Musue di sana. Bai Sisi yang begitu lembut dan imut. Gadis dengan wajah yang sangat cantik. Mungkin sudah lama diabaikan oleh masyarakat. Kami berencana untuk melihat ke kamar lain. Mengumpulkan beberapa bahan sebelum pindah tempat.
Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Saya menjawab dengan santai. Tetapi dalam hati saya sedang merencanakan bagaimana cara merekrut Bai Sisi. Ancaman adalah pilihan yang buruk. Itu sama sekali tidak membuatku merasakan kepuasan balas dendam. Mengingat ada kemampuan sistem seperti ini, aku tentu harus membuat Bai Sisi tanpa sadar perlahan-lahan terjerat. Sementara itu juga terus-menerus menyiksa Jiang Musue. Baiklah, apakah saya perlu pergi bersama kalian? Zi Sisi bertanya. Kamu tinggal tunggu saja. Setelah saya selesai berbicara, saya sedikit tertegun. Saat itu, suara notifikasi sistem terdengar di telinga saya. Pasangan 2. Zi Sisi. Penilaian. Hadiah berbagi. Dapat memilih satu kemampuan diri untuk dibagikan kepada pasangan. Sistem menyarankan untuk membagikan kekebalan infeksi. Bukankah ini juga bisa dianggap sebagai penentuan pasangan? Saya hanya mengucapkan sesuatu secara sembarangan. Tidak menyangka bahwa penentuan sistem begitu sederhana. Ini juga menghemat pikiranku. Mengingat bisa menggunakan hipnosis, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya menjadi mudah. Melihat sekilas pada hadiah. Meskipun bukan sesuatu yang meningkatkan kekuatan, tapi juga tidak buruk. Saya langsung membagikan kekebalan infeksi. Saya berharap hadiah check-in nanti bisa lebih membantu saya. Semoga ada yang lebih berguna bagi saya. Usia 20. Status, kebahagiaan 0. Hari ini belum check-in. Pandanganku tertuju pada Bai Sisi. Aku melihatnya dengan teliti dari atas ke bawah. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil menarik-narik ujung bajuku. Ketika aku menunduk, aku melihat Jiang Musue terlihat tegang. Bukankah kamu berjanji padaku untuk tidak menyakiti dia? Aku hanya ingin melihat. Baiklah, ayo keluar dengan saya untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Biarkan Bai Sisi menunggu di sini. Jiang Musue tidak memiliki keberatan. Dia dengan sadar mengikuti saya. Kakak Musue, apakah kalian akan pergi sekarang? Apakah tidak terlalu berbahaya jika tidak siap? Di kamarku ada sebuah kapak. Apakah kalian mau? Sambil berkata, Bai Sisi menunjuk ke kapak di samping tempat tidur. Mau. Aku mengangkat alis. Dengan kapak, akan lebih mudah untuk membuka pintu. Melihat Jiang Musue yang baru saja aku temui. Dia pergi mengikutiku begitu saja. Dalam hati, Bai Sisi merasa aneh. Selalu merasa bahwa Jiang Musue sudah punya pacar. Seluruh dirinya telah berubah. Tadi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika dibandingkan sebelumnya, Jiang Bingsue pasti akan menarikku dan berbicara banyak. Namun, Zizi juga tidak terlalu memperhatikan. Duduk di depan pintu, dia menunggu seperti itu. Pikiran yang sedikit kacau mulai menguap. Ingat bahwa Suli sepertinya bertengkar dengan kakak Musue dan menjadi sasaran banyak orang. Dan dia sepertinya adalah penyebab utama dari masalah ini. Rasa bersalah muncul begitu saja. Seandainya saat itu aku tidak bertanya pertanyaan itu. Jika saja pada saat Suli dibuli, dia bisa membantu menyelamatkan situasi. Haruskah dia melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan? Di koridor, saya melihat hipnosis di panel ZCC. Dengan puas, aku mengangguk. Membuat rasa bersalah Zizi semakin mendalam. Membuatnya ingin memperbaiki kesalahannya. Pikirkan apa yang aku katakan. Sampai pada titik di mana dia tidak akan menolak. Jiang Musue. Aku memanggilnya dengan suara dingin. Tadi kamu bilang aku adalah orang luar, kan? Tidak. Aku bukan bermaksud seperti itu. Jiang Musue merasa kedinginan di belakang dan segera menjelaskan. Hanya saja aku tidak peduli apa yang dia katakan. Aku membuka sebuah pintu dengan sembarangan. Setelah menemukan tidak ada orang di dalamnya, aku lalu menggenggam pergelangan tangan Jiang Musue dan menariknya ke sebuah meja. Tunjukkan performa yang baik. Jika tidak, biarkan Bai Sisi menggantikanmu. Saat itu Jiang Musue merasa telah dikhianati. Sepertinya dia telah ditipu oleh temannya sendiri. Beberapa gadis itu jelas-jelas memberitahunya bahwa pria jauh lebih lemah dari wanita. Mereka biasanya perlu istirahat lama. Namun Suli sama sekali tidak bisa berhenti. Jiang Musue tidak bisa tidak merasa takut akan masa depan. Bahkan muncul pikiran untuk membiarkan Sisi bergabung, agar dia bisa membantunya mengurangi penderitaan. Tidak. Bagaimana aku bisa berpikir seperti itu? Jiang Musue menggelengkan kepalanya. Dia memulai pertempuran pikiran dalam dirinya sendiri. Dengan cepat, lantai 6 sudah selesai dicari. Namun, tidak menemukan seorang pun yang selamat. Tapi menemukan beberapa makanan dan air. 5 roti. Beberapa mie instan. Persediaan siswa tahun ini tidak bagus. Aku sambil makan roti. Sambil memberikan satu kepada Jiang Musue. Jiang Musue sudah 3 hari tidak makan. Saat melihat makanan, matanya bersinar. Menerima roti yang sebelumnya tidak ingin dilihatnya. Jiang Musue langsung melahapnya. Setelah selesai satu, masih ingin lagi. Menatapku dengan penuh harap. Tenang saja. Tetaplah bersamaku. Tentu tidak akan mengabaikanmu. Jika ingin makan, tunggu sampai kita kembali. Zizi masih menunggumu. Sambil berkata, aku mengelus kepala Jiang Musue. Jiang Musue semakin tidak keberatan dengan itu. Saat kembali ke asrama Zizi, Jiang Musue masuk dan langsung melihat Zizi dengan ekspresi yang sangat tidak natural. Setelah membagikan makanan kepada Zizi makan sambil mencuri pandang pada Suli. Sepertinya seperti sedang mengamati sesuatu. Berkali-kali ingin berbicara tetapi terhenti.
Orang ini tidak mungkin ingin bertanya pada Suli. Bagaimana jika berhubungan dengannya? Sisi, ada apa denganmu? Sepertinya kamu terus memperhatikannya. Apakah ada sesuatu? Ah, aku. Sisi merasa sedikit malu sambil menggaruk kepalanya. Apa saya terlihat terlalu jelas? Kakak Musue dengan cepat menyadarinya. Saya hanya berpikir tentang pertengkaran kakak Musue dengan dia sebelumnya. Menyalahkan saya karena banyak bicara. Seandainya saya tidak bertanya, itu akan lebih baik. Mendengar itu, Jiang Musue baru bisa menghela napas lega. Tidak masalah. Semuanya adalah hal yang sudah berlalu. Jangan berpikir terlalu banyak. Makanlah terlebih dahulu. Sisi menganggukkan kepalanya. Jiang Musue mengira ini sudah berakhir. Tanpa disadari setelah dia menghibur. Semakin membuat Sisi merasa berutang. Nanti kita minta maaf kepada Suli. Mengalami 3 pertarungan dalam sehari. Jiwa dan tubuh Jiang Musue merasa sangat lelah. Setelah makan dengan puas. Dengan cepat, aku tertidur di atas kasur. Saat ini, langit di ufuk mulai menguning. Seiring dengan semakin mendekatnya waktu matahari terbenam, zombie di luar juga mulai bergerak aktif. Zombie ini bersembunyi di siang hari dan muncul di malam hari. Saya menganalisis kebiasaan para zombie, sambil merencanakan tindakan untuk besok. Lagi pula, aku tidak bisa terus-menerus tinggal di sini. Suli. Pada saat itu, suara lembut terdengar dari belakangku. Sisi datang dengan langkah pelan. Ada apa? Aku menjawab dengan wajah datar. Itu. Apakah kamu masih ingat tentang kejadian itu? Aku selalu merasa bersalah padamu. Kakak Musue bilang untuk tidak memikirkannya. Tapi aku masih merasa sangat tidak nyaman. Aku ingin meminta maaf dengan baik padamu. Jadi, apakah kamu bisa memaafkanku? Pada saat ini, sikap Sisi sangat tulus. Dia hampir menundukkan kepala seolah ingin melakukan hormat. Namun, aku hanya tersenyum sinis. Jika memaafkanmu, akan bisa memperbaiki apa? Aku sudah memaafkanmu lama sekali. Mendengar saya berkata seperti itu, tubuh Sisi langsung tegang. Perasaannya yang sudah merasa bersalah. Muncul rasa penyesalan yang tak ada habisnya. Maaf, kamu tidak perlu minta maaf. Saya memotongnya lebih dulu. Langsung membuat Bai Sisi sedikit merasa malu. Ternyata dia masih berpikir untuk meminta maaf sudah cukup. Aku orang yang sangat jahat. Maaf, saya benar-benar salah. Aku memohon padamu. Berikan saya satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Biarkan saya melakukan apa saja. Saya tidak ingin dibenci oleh orang yang disukai kakak. Saat ini, Sisi hanya merasa otaknya kosong. Perasaan ingin diampuni oleh saya menguasai puncak emosinya. Dalam hati dia bertekad. Meskipun harus keluar untuk mengalihkan zombie. Dia tidak mengeluh sama sekali. Sudut bibir saya sedikit terangkat. Baiklah. Jadi saya akan memberimu kesempatan. Tergantung apakah kamu bisa mengandalkannya. Mendengar kata-kata itu, semangat Sisi bangkit. Dia memandang saya dengan rasa syukur. Dia siap untuk mendengarkan permintaan saya. Mulai sekarang, lakukan saja apa yang aku katakan. Terus berlanjut hingga pagi besok. Aku memaafkanmu. Bagaimana? Aku tidak masalah. Susi juga tidak ragu-ragu. Dia langsung setuju. Sangat baik. Aku merasa agak kedinginan sekarang. Ayo mendekat agar aku bisa memelukmu. Baiklah. Susi baru saja ingin mengangkat tangannya. Namun segera terdiam di tempat. Dia meragukan apakah dia salah dengar. Itu. Apakah maksudmu ingin dipeluk? Iya. Ada apa? Mendapatkan jawaban pasti. Wajah Susi langsung memerah. Tapi kamu adalah pacar kakakku. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Tenanglah. Dia tidak akan keberatan. Tidak mungkin. Bahkan jika tidak keberatan, itu juga tidak bisa. Ini tidak benar. Jika kedinginan, bukankah bisa menutupi diri dengan selimut? Saat ini Susi merasa agak cemas. Dia berharap aku tidak mengajukan permintaan seperti itu lagi. Namun, satu kalimat dariku membuatnya tertekan kembali. Jadi, jangan berharap aku memaafkanmu. Kesempatan sudah diberikan padamu. Itu karena kamu tidak menghargainya. Kalimat ini seperti petir di siang bolong. Secara langsung membuat Sisi terjebak dalam situasi sulit. Bagaimana bisa begini? Dia seluruhnya tidak baik-baik saja. Rasa bersalah mulai bertarung dengan batasannya. Diam cukup lama. Sisi kemudian berkata dengan suara lembut. Itu. Hanya sekali. Setelah mengatakannya, Sisi berdiri di depanku dengan rasa malu. Memalingkan kepala ke Sisi. Tidak berani menatapku. Kemudian, Bai Sisi membuka tangannya. Tubuhnya yang mengenakan pakaian tipis. Langsung memelukku. Dia yang tegang bahkan merasa jantungnya ingin melompat keluar. Dan arah dia memalingkan wajahnya. Tepatnya dapat melihat Jiang Musue yang sedang tidur nyenyak. Sebuah perasaan yang sangat aneh. Terus-menerus mengguncang saraf Sisi. Membuatnya kembali tidak berfungsi. Otaknya menjadi kosong. Tidak buruk. Dalam hati saya menunjukkan persetujuan. Merasakan suhu tubuh Sisi yang panas. Melihat lehernya yang merah muda. Masih bisa mencium aroma samar itu. Terutama Bai Sisi yang gemetar karena tegang. Membuat orang tidak bisa menahan rasa kasihan. Mengangkat kepala. Melihatku. Aku segera mengeluarkan permintaan lagi. Sisi juga patuh dan melakukan sesuai arahan. Hanya baru saja bertatapan denganku.
Dia merasa tubuhnya menjadi ringan. Seluruh tubuhnya diangkat, dan bibir tipisnya tertutup. Matanya terbelalak ingin melawan. Namun, aku tiba-tiba berhenti. Yang baru saja berjanji padaku. Bukannya hanya mendengar satu kalimat. Sekarang aku minta kamu jangan bergerak. Jiang Musue sedang tidur. Jangan bangunkan dia. Mendengar kata-kataku, tubuh Bai Sisi bergetar. Melihat Jiang Musue yang tidur di tepi tempat tidur. Tenaga untuk melawan mulai berkurang. Air mata perlahan muncul di matanya. Check-in selesai. Hadiah keterampilan tekanan angin. Dapat membentuk area tekanan tinggi di posisi yang ditentukan. Barang-barang di dalam area tersebut terkena kontrol angin kencang. Setelah 2 detik, akan dihempaskan kembali. Melihat pengantar yang mirip dengan antarmuka permainan. Aku menyentuh sisi di lenganku. Menghapus sisa air mata di sudut matanya. Menutupinya dengan selimut lagi. Saya kemudian pergi ke tempat tidur Jiang Musue. Menggandeng Jiang Musue ke dalam pelukan. Jiang Musue membuka matanya dengan bingung. Setelah melihat saya, dia ragu selama beberapa detik. Lalu memilih untuk tidak berkata apa-apa. Diam-diam tinggal di samping saya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Akal sehat memberitahunya jika terus begini, dia mungkin akan menjadi pembantu. Tapi kenyataan memberitahunya, kamu tidak punya pilihan lain. Saat ini, yang memiliki perasaan berat seperti Jiang Musue. Ada juga Zisisi. Dia berbaring di tempat tidur, meringkuk di dalam selimut. Air matanya secara tidak sadar membasahi selembar. Dia seperti seorang siswa yang telah melakukan kesalahan. Takut dan ngeri hingga kehilangan semangat hidup. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi setelah Jiang Musue mengetahuinya. Bagaimana situasinya nanti? Sisi, kenapa matamu begitu merah? Jiang Musue melihat Sisi yang matanya merah karena menangis dan bertanya dengan khawatir. Mungkin dia tidak tidur dengan baik. Tidak masalah. Sisi dengan paksa memaksakan senyuman. Berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Mengenai hal ini, Jiang Musue juga tidak curiga. Setelah wabah zombie, masih bisa tidur nyenyak. Itu aneh. Namun tiba-tiba dia menyadari. Sepertinya dia tidur dengan sangat nyaman kemarin. Pertama kali tidur nyenyak setelah akhir dunia. Bangun pagi juga sangat tenang. Nanti mau melakukan apa? Apakah kita harus pergi ke lantai lain? Langsung pergi keluar. Kalian cukup membawa barang dan ikut aku. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal terlalu lama. Saya sudah merencanakannya sejak lama. Langsung pergi ke supermarket di kampus. Pertama-tama ambil cukup banyak persediaan. Sambil mencari tempat berlindung. Setelah itu, kita bisa mengurus yang penting. Terus mencari siswa malang yang selamat. Tidak ada pilihan. Saya orang yang baik. Begitu memikirkan tentang dunia pasca apokalips. Ada begitu banyak mahasiswi yang terjerat dalam keputusasaan. Aku langsung merasa sakit hati. Namun sebelum itu, mari ambil hadiah hari ini dulu. Keluar lagi tidak terlalu terlambat. Sisi, kau tidak tidur nyenyak. Kembalilah untuk tidur sebentar. Nanti aku panggil kamu. Aku tidak perlu itu. Sisi segera melambaikan tangan menolak. Itu juga bisa. Saya juga menghormati pilihan Bai Sisi. Langsung di hadapannya. Dia memeluk Jiang Musue. Memberikan kecupan di daun telinganya. Melihat adegan ini, Bai Sisi langsung berdiri. Berlari kecil kembali untuk tidur. Kenapa kau seperti ini? Tidakkah bisa menunggu sampai Sisi tidak ada? Jiang Musue meletakkan tangan kecilnya di dadaku. Dia ingin mengembalikan sifatnya yang semula liar. Sangat mengkritik aku. Namun setelah tekananku, ekspresi marah Jiang Musue sekarang. Seperti istri kecil yang telah disakiti. Melihatnya saja sudah membuatku tidak tega. Baiklah. Aku janji tidak akan seperti itu lagi. Sungguh, Jiang Musue sangat terkejut. Tidak menyangka kali ini aku bisa diajak bicara dengan baik. Dengan cepat aku menyelesaikan check-in hari ini. Mendapatkan hadiah sebuah bakat. Master pertarungan jarak dekat. Secara otomatis menguasai berbagai teknik pertarungan jarak dekat. Dan dengan cepat berkembang dalam pertempuran. Melihat hadiah yang didapat hari ini. Juga cukup baik. Hanya saja tidak sebaik Sisi kemarin. Hingga siang hari. Aku akhirnya membersihkan beberapa lantai bawah dari zombie. Membawa kedua orang itu keluar. Pada saat itu di permukaan kampus. Di mana-mana terdapat bekas kering yang menempel. Masih banyak sampah yang tersisa. Seperti pemandangan di neraka. Kedua gadis itu secara alami mendekat kepadaku. Tidak tega untuk mengalihkan pandangan. Saya juga tidak akan menyia-nyiakan sedikit waktu. Begitu keluar. Langsung menuju supermarket terdekat. Juga melewati beberapa gedung asrama lainnya. Banyak penyintas yang terjebak di dalam kamar. Aku melihat seseorang di luar. Beberapa orang langsung membuka jendela. Berteriak meminta pertolongan. Beberapa orang tetap diam. Menyaksikan segalanya dengan tenang. Di antara mereka, banyak yang mengenali Jiang Musue. Mereka semua menunjukkan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Apa itu Jiang Musue? Dia ternyata baik-baik saja. Bahkan bersama seorang pria. Siapa orang ini? Kenapa dia terlihat begitu familiar? Dia berhak memegang tangan Musue apa? Ada banyak pengagum Jiang Musue. Mereka semua menatap pemandangan ini dengan hati yang hancur. Aku juga tidak tinggal di sini. Di sini adalah gedung asrama pria. Hanya ada satu gedung campuran wanita di atas dan pria di bawah. Itu karena terlalu banyak perempuan di angkatan sebelumnya.
Asrama wanita tidak mencukupi sehingga diatur seperti ini. Jadi, meskipun ada banyak penyintas, itu tidak berguna. Saya juga tidak bisa melakukan check-in. Jiang Musue memang memperhatikan ke arah sana. Tapi dia juga tidak memiliki pikiran buruk. Dia juga bukan orang bodoh. Mereka yang bahkan tidak bisa keluar pintu. Lalu bagaimana mungkin bisa membantunya? Meskipun agak tertekan. Tetapi dia harus mengakui bahwa berada bersamaku sepertinya lebih aman. Benar. Dia merasa aman sehingga tidak melarikan diri. Sama sekali bukan karena menyerah. Ketika tiba di lokasi supermarket, aku pikir akan ada banyak zombie. Tetapi yang mengejutkan, di dalamnya sangat tenang. Jelas itu adalah ruang yang remang-remang. Seharusnya itu menarik perhatian zombie. Seharusnya berkumpul di sini saat gelap. Namun sekarang tidak ada satupun zombie di supermarket. Rak di dalamnya masih miring. Berbagai barang berserakan di lantai. Masih menunggu apa lagi? Tidak mau masuk untuk mengambil barang? Jiang Musue sedikit antusias. Karena dia melihat banyak makanan ringan yang dia suka. Setelah masuk, jangan terpisah. Ambil barang bersamaku. Jiang Musue juga mengangguk patuh. Dengan senang hati dia mengikuti masuk bersamaku. Sambil mencari barang-barang. Saya mengawasi sekeliling dengan waspada. Ada yang aneh pasti ada yang tidak beres. Saya tidak percaya zombie tidak akan berkumpul di sini. Saat itu, di luar supermarket, suara langkah kaki yang berisik terdengar. Tapi bukan langkah zombie. Ada orang. Saya mengernyitkan dahi. Selama bukan zombie, itu sudah bagus. Kemudian saya meminta kedua wanita itu berhenti menggeledah. Lalu saya melihat ke pintu masuk supermarket. Kak, cara ini sangat bagus. Hanya membunuh seorang idiot. Sudah berhasil mengeluarkan banyak zombie dari supermarket. Tidak salah lagi, kamu memang kakak. Sudahlah. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak penting. Segera bawa barang yang bisa dibawa. Tak lama kemudian, 7 atau 8 orang masuk ke supermarket. Tapi aku melihat seseorang di supermarket. Mereka pun tertegun. Saya melihat beberapa dari mereka dengan santai. Ini adalah beberapa siswa dari kampus. Tapi mereka semua terlihat seperti preman. Semua ini adalah hal yang sudah pernah saya lihat. Pria yang memimpin bernama Dai Jiale. Dia adalah salah satu pelamar Jiang Musue sebelumnya. Seorang yang sangat mencolok. Juga yang pertama mengambil alih pimpinan. Yang membuat orang terfokus pada anak orang kaya saya. Saat melihat Jiang Musue, dia tiba-tiba merasa cerah. Menunjukkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dan yang lain ketika melihat hanya ada satu pria dan 2 wanita. Ekspresi mereka juga berubah dari terkejut menjadi senang. Sudut mata saya sedikit berkedut. Tidak tahu apakah harus mengkritik alur cerita klise ini. Atau harus memuji karena memberi saya kesempatan untuk membalas dendam. Bukankah ini putri kampus Jiang Musue? Yang bersamanya itu adalah Bai Sisi, kan? Tidak menyangka baru saja menjauhkan zombie. Kembali dan masih bisa bertemu 2 wanita cantik. Saya ingat mereka sangat meremehkan Dai Ge pada awalnya. Lihat bagaimana kita akan mengatasi ini. Jiang Musue serahkan saja padaku. Yang satunya silakan kalian atur sendiri. Pemimpin, Dai Jiale, juga mulai berbicara saat ini. Mendengar itu, beberapa orang saling tersenyum. Excited seperti baru menang lotre. Sama sekali mengabaikan saya. Mendengarkan ucapan orang-orang ini, Jiang Musue mengernyitkan alisnya sedikit. Tidak pernah merasa sebegitu menjijikan. Kalian sekumpulan sampah. Bisakah kalian sedikit merasa malu? Apakah orang tua di rumah mengajarkan kalian semua ini? Jiang Musue sendiri juga tidak tahu bagaimana bisa begitu menghadapi orang lain. Dia kembali mengembalikan rasa sombongnya. Jiang Bingsue Jiang Linsai. Kamu memang masih begitu naif sampai sekarang. Apa kamu benar-benar percaya bahwa di akhir dunia ini ada yang melindungimu? Iya benar. Jiang Musue. Keluargamu sudah tidak tahu mati di mana. Jangan bermimpi menjadi putri itu. Tiba-tiba Jiang Musue diserang oleh ejekan. Terutama kalimat, keluargamu tidak tahu mati di mana? Itu langsung menusuk rasa sakitnya. Kawan-kawan, jangan bertele-tele. Segera ambil mereka. Cari makanan dan pergi. Dai Jiale berteriak. Sambil berbicara, beberapa orang langsung mengelilinginya. Saat itu, aku yang sedang memikirkan cara untuk membalas dendam. Melihat beberapa orang tertawa keras. Sejujurnya, saya selalu orang yang berbicara dengan logika. Jika kalian berlutut dan sujud sekarang, saya tidak akan menjamin akan membiarkan kalian lolos. Dari mana orang gila ini datang? Mengira bisa menakut-nakuti orang hanya dengan beberapa kata. Kenapa kamu begitu pandai melakukan hal ini? Salah satu dari mereka sangat meremehkan. Langsung mengayunkan tinju dan menyerbu maju. Berniat memberi saya pelajaran. Tapi di detik berikutnya, pria itu hanya mengingat tatapan terakhir. Melihat sebatang paduan besi. Lalu tidak ada yang terjadi setelah itu. Pria itu langsung terbang ke belakang. Terjatuh lemas di kaki Dai Jiale. Melihat ini, semua orang menghirup napas dingin. Seolah-olah melewati dewa kematian. Tatapan orang-orang ke arah saya menjadi tenang. Setelah mengembalikan tongkat pemukul, saya dengan tenang memindai setiap orang. Dan Dai Jiale adalah yang pertama bereaksi. Sepertinya menghadapi tantangan yang sulit. Dia segera memberi isyarat kepada bawahannya. Tangan itu meraih saku dan memegang sebuah pisau kecil. Siswa ini terlihat agak familiar ya. Kemampuannya juga lumayan.
Tapi ingin jadi pahlawan di depan kami. Masih terlalu muda untuk itu. Berikan padaku. Namun, Dai Jiale belum sempat mengucapkan kata-kata. Sosokku sudah muncul di depannya. Langsung kupegang lehernya dengan satu tangan. Kak Dai. Beberapa anak buahnya memanggil dengan terkejut. Tapi tidak ada seorang pun yang berani maju. Mereka semua menatapku seperti sedang membawa ternak. Kupegang leher Dai Jiale dan angkat ke udara. Dai Jiale terus mengeluarkan suara mencoba untuk melepaskan tanganku. Namun, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menggerakkan. Disertai dengan rasa tercekik. Dai Jiale yang sebelumnya arogan. Sekarang ketakutan mengeluarkan kata-kata memohon. Aku tertawa dan melepaskan tanganku. Melemparkannya ke tanah. Mengangkat kaki dan menginjak kepalanya. Dai Jiale yang baru saja percaya diri. Kini diinjak kepalanya. Tidak hanya tidak berani bergerak. Dan mulai dengan serius memohon untuk dibebaskan. Jangan. Saya hanya bercanda barusan. Jangan dianggap serius. Tolong beri saya kebebasan sekali. Semua barang di supermarket ini adalah milikmu. Kita akan segera pergi. Mendengar permohonan maaf Dai Jiale yang tulus. Saya menginjak kepalanya, tetapi sedikit memberi tekanan. Apakah kamu belum ingat saya sampai sekarang? Sepertinya kamu memang tidak peduli pada orang lain. Tapi tidak masalah. Selanjutnya, kamu akan mengingat nama saya. Suli. Suli. Dai Jiale bergetar mendengar kata-kata itu. Sepertinya dia mendengar sesuatu yang mengerikan. Sudah selesai. Sekarang kamu ingat, kan? Jangan takut. Saya sudah bilang, saya selalu menjadi orang yang sangat berakal sehat. Jadi saya tidak akan menyusahkanmu terlalu banyak. Mari kita bermain sebuah permainan. Selanjutnya, jika kamu tidak mengeluarkan suara, aku akan membiarkanmu pergi. Setelah berkata demikian, saya membungkuk dan menangkap satu jarinya. Seketika, Dai Jiale mengeluarkan jeritan kesakitan. Kamu kalah. Tapi saya lebih dermawan. Saya akan memberikanmu kesempatan untuk bermain sekali lagi. Sambil saya berbicara, saya menginjak tangannya dengan satu kaki. Langsung mematahkan jari satunya lagi. Saya terus bermain game dengan senyuman di wajah. Tidak lama kemudian, Dai Jiale langsung pingsan karena sakit. Setelah melakukan semua ini, saya baru saja mengangkat kepala. Melihat ke orang-orang lain. Sudah. Sekarang giliran kalian bermain. Penjaga kecil yang sudah ketakutan. Mana berani mereka menantang saya lagi. Melihat Dai Jiale dalam keadaan tidak jelas. Mereka semua tanpa ragu langsung melarikan diri. Saya sedikit mengangkat tangan. Mengucapkan dua kata, tekanan angin, pelan-pelan. Seketika orang-orang yang ingin lari, langsung terjatuh karena tekanan besar. Ditekan ke tanah. Ini, apa situasi ini? Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada angin sebesar ini? Tekanan angin tidak bisa sepenuhnya mengunci orang. Beberapa orang, dengan tambahan rasa takut, masih berusaha melarikan diri. Tapi 2 detik kemudian, tekanan angin menyerang lagi. Sekelompok orang lagi jatuh ke tanah dalam berbagai posisi. Mereka semua mengeluarkan jeritan kesakitan. Saat ini, aku juga mendekati orang yang paling banyak berbicara tadi. Mengangkat tongkat pemukul. Melihatnya dari atas dengan sombong. Kakak, aku salah. Kami semua dipaksa oleh Dai Jiale. Kami bukan kelompoknya. Tadi itu adalah mulutmu yang berbicara, kan? Apakah kamu berhak membicarakan orang-orangku? Aku langsung memukul orang ini dengan tongkat pemukul. Seketika, kekacauan melanda. Juga tercampur dengan sekelompok gigi. Saya orang yang baik. Setiap orang melakukannya dengan cara yang sama. Telah dilakukan dengan adil dan benar. Seketika jeritan kesakitan terus terdengar di tanah. Sudah cukup. Ayo ambil beberapa barang yang berguna lagi. Nanti kita tangani mereka lagi. Aku berbalik dan berkata kepada Jiang Musue. Saat ini, Jiang Musue memandangku. Dalam hatinya muncul perasaan yang sangat aneh. Apakah ini melindunginya? Perasaan ini ternyata cukup menyenangkan. Dan dibandingkan dengan gerombolan preman ini, Suli sepertinya memang cukup masuk akal. Terhadap apa yang telah dia lakukan. Ini juga karena kenakalan dirinya di masa lalu. Meskipun cara Suli masih berlebihan, tapi dia juga belum pernah punya pacar. Sepertinya itu juga tidak sepenuhnya tidak bisa diterima. Jiang Musue berpikir tidak karuan. Sampai-sampai dia lupa apa yang sedang dia lakukan. Tanpa sadar memegang barang di rak. Selama itu, Sisi sudah memanggilnya beberapa kali dengan suara pelan. Dia masih belum bisa kembali sadar. Musue berkata. Sisi yang tidak berdaya menyentuhnya. Jiang Musue baru menyadari dirinya. Sisi, ada apa? Mendengar pertanyaan Jiang Musue, Bai Sisi berkata dengan sangat tidak yakin. Kakak Musue, apakah saya baru saja melihat ilusi? Kenapa Suli? Saat dia melambaikan tangan, semua orang itu langsung terbang keluar. Saat itu, ekspresi kecil Sisi sangat beragam. Dia sangat tegang setelah Dai Jiale dan yang lainnya muncul. Dia menjadi sangat tegang. Semula dia mengira Suli seorang diri. Sama sekali bukan tandingan orang-orang itu. Ternyata akhir cerita malah berbalik. Dan yang membuatnya semakin meragukan hidupnya adalah Jiang Musue sepertinya tidak merasa aneh sama sekali. Sebenarnya, Jiang Musue sekarang juga merasa cukup terkejut saat mengingatnya. Tapi dia sebelumnya sudah pernah menyaksikannya. Kekuatan yang mengendalikannya.
Dianggapnya sebagai kekuatan super seperti telekinesis. Maka, Jiang Musue menceritakan apa yang dia anggap kepada Bai Sisi. Meskipun suara mereka sangat pelan, tapi saya mendengarnya dengan cukup jelas dari tempat yang tidak jauh. Setelah mengetahui bahwa Jiang Musue berpikir demikian, saya juga tidak pergi untuk membantah. Biarlah mereka berpikir seperti itu. Saya juga mengikat orang-orang itu dengan tali. Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Semuanya terikat bersama. Dibuang langsung keluar. Dan mematahkan kaki semua orang. Begitu mereka dibiarkan menderita di bawah terik matahari. Sambil menunggu kegelapan datang dan dimangsa oleh zombie. Kemudian saya membawa Jiang Musue berdua. Meninggalkan daerah supermarket ini. Mulai mencari tempat berlindung baru. Saya tahu ada tempat di dekat sini. Itu adalah ruang latihan musik di sekolah. Pintu dan jendela semuanya terkunci dengan jeruji besi. Ruang di dalamnya sangat luas. Dan biasanya pintunya terkunci. Pastinya tidak ada zombie. Saat itu, Sisi menyebutkan sebuah tempat. Bisa. Lagi pula tidak ada tempat lain untuk pergi. Dengarkan saja saran Sisi. Sambil menunggu malam belum tiba. Segera menemukan ruang latihan yang disebutkan Bai Sisi. Seperti yang dia katakan. Keamanannya sangat baik. Di luar ada pagar terkunci. Pintu juga memiliki jeruji tambahan. Jendela hanya memiliki beberapa lubang kecil. Bahkan jika terbuka, zombie tidak bisa masuk. Sisi, bagaimana kita bisa masuk? Jiang Musue menarik jeruji. Dalam hati berpikir, apakah kita harus membuka kunci dengan paksa? Gunakan ini. Sambil berkata, Sisi mengeluarkan dari celananya sekumpulan kunci. Langsung membuka kunci tersebut. Saya adalah mahasiswa jurusan musik. Kebetulan ditugaskan untuk mengelola ruang latihan. Tidak menyangka ini akan berguna saat ini. Tidak buruk. Jadi, kita tinggal di sini untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, apakah kamu belajar musik? Kamu belajar apa? Iya, belajar alat musik tiup kayu seperti saksofon. Jadi, apakah kamu berlatih teknik mulut? Saya mengangkat alis saya. Terus bertanya. Memainkan alat-alat ini. Setiap hari harus melatih teknik mulut. Jika tidak, akan sulit untuk meningkatkan kualitas suara musik. Sisi menjawab dengan wajah polos. Jadi, ajarkan Musue hari ini, ya? Biarkan dia berlatih bersamamu juga. Saya berkata dengan senyum lebar. Kenapa? Dia tidak terlalu mengerti. Sudah di akhir dunia. Kenapa masih harus mengajarkan Musue musik? Apakah belajar musik bisa meningkatkan tingkat bertahan hidup? Sisi sama sekali tidak mengerti maksud saya. Tetapi Jiang Musue yang semakin berkembang 2 hari ini. Segera tahu bahwa tujuan saya tidak sejernih itu. Melihat waktu. Menyadari bahwa matahari belum terbenam. Maka, saya membawa barang dari supermarket 3 kali lagi. Sistem ini masih tidak berfungsi dengan baik. Kenapa tidak bisa memberikan ruang sistem? Begini berpindah sangat merepotkan. Aku benar-benar ingin menghipnotis sistem juga. Biarkan ia memberikan sesuatu yang baik untukku. Bersamaan dengan matahari terbenam. Zombie juga perlahan-lahan mulai aktif. Saat ini Jiang Musue dan Sisi sudah membersihkan ruang latihan. Menggunakan matras untuk membuat tempat tidur dan mulai beristirahat. Tiba-tiba ada kehangatan datang dari belakangku. Segera, sepasang tangan memelukku. Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat Jiang Musue menundukkan wajahnya dengan sangat rendah. Sepertinya sedang menunggu sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Hari ini kita langsung istirahat. Istirahat? Jiang Musue terdiam sejenak. Kemudian wajahnya menjadi merah seperti darah yang mengalir. Sisi sudah tidur. Aku pikir. Dia agak kehilangan kata-kata. Tidak tahu bagaimana menjelaskan tindakannya. Meskipun sudah mengerti semuanya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia datang sendiri. Tidak bisa menahan untuk menunjukkan ekspresi. Yang lebih menyakitkan daripada saat ditolak. Saat ini, saya juga diam-diam mengalihkan panel. Melihat informasi Jiang Musue. Status, malu. Belum dihipnosis. Setelah memastikan bahwa saya tidak menghipnosis Jiang Musue. Saya tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Saya awalnya tidak berniat mencari Jiang Musue. Tapi dia datang sendiri. Saya juga tidak punya alasan untuk menolak. Saat ini Jiang Musue melingkari tubuh saya. Berbisik pelan di telingaku. Terima kasih untuk hari ini. Dan juga tentang kejadian sebelumnya. Maaf. Beberapa saat kemudian, Jiang Musue baru bisa bernapas dengan tenang. Dia tertidur dengan kelelahan. Dan kata-kata itu berputar di telingaku. Setelah menghela napas panjang, suasana hati saya juga sedikit lebih baik. Dalam hati, saya juga diam-diam memaafkan Jiang Musue. Tapi itu tidak berarti saya akan memaafkan orang lain. Setelah istirahat sejenak, aku berdiri. Kemudian saya mengalihkan pandangan saya ke Sisi yang belum check-in. Apakah kamu sudah tidur? Melihat Sisi yang tidak bergerak, saya membuka panelnya. Statusnya panik. Perasaan bersalah. Perasaan bersalahnya berlipat ganda. Orang yang tertidur tidak akan panik. Saya tidak bisa menahan senyum. Kemudian saya mendekati Bai Sisi. Namun status panelnya berubah menjadi tegang. Itu membuat saya tidak bisa menahan tawa. Teknik berpura-pura tidur ini sangat buruk. Bahkan jika tidak melihat panel, aku juga bisa melihat jari kaki Bai Sisi yang melengkung.
Siapa yang tidur seperti ini? Lalu saya mengulurkan tangan untuk mengelus kepala ZCC. Bai Sisi akhirnya tidak berpura-pura tidur. Wajah kecilnya yang merah merona mengangkat kepala. Dia bertanya dengan bersikap tenang. Ada apa? Jangan takut. Saya hanya datang untuk melihatmu. Ini tidak apa-apa, kan? Setelah semua, kamu baru saja mengintip orang lain. Saya tidak mengintip. ZCC yang tertangkap basah oleh saya. Membela diri dengan wajahnya yang memerah. Saya juga malas mendengarkan semua ini. Saya langsung membuka sistem. Di panel Bai Sisi. Menambahkan satu perintah lagi. Ketika mendekatiku, rasa bersalah di hatinya akan cepat menghilang. Wajahnya begitu merah. Apa dia sakit flu? Saya perlahan mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Sisi. Bai Sisi awalnya ingin menghindar. Namun melihat tangan itu akan jatuh di wajahnya. Entah kenapa, hatinya yang dipenuhi rasa bersalah. Ternyata sedikit merasa tenang. Perasaan ini membuatnya tak bisa menolak. Aku tidak ragu-ragu. Langsung mencengkeram dagu Sisi. Dengan lembut menyentuh bibirnya. Sensasinya sangat lembut. Seperti memakan jeli yang lembut. Tidak bisa. Saat ini Bai Sisi menarik napas. Detak jantungnya sangat cepat. Namun ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Rasa bersalahnya terhadap Jiang Musue pun menghilang. Hanya tersisa tanah jiwa yang langka. Dia juga tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Jelas-jelas tahu bahwa harus menolak. Namun, dia tidak bisa menolak perasaan ini. Hanya ingin tenggelam dalam momen ketenangan ini. Hadiah keterampilan api. Dapat mengendalikan api khusus untuk bertempur. Sambil mendapatkan ketahanan terhadap api. Setelah melihat hadiah check-in Bai Sisi, aku tidak bisa tidak merasa senang. Ada keterampilan serangan kelompok. Inilah yang saya inginkan sekarang. Dan jika keterampilan ini digabungkan dengan tekanan angin, kekuatan akan meningkat satu level lagi. Bagus. Aku mencium wajah Bai Sisi. Setelah itu, aku kembali ke sisi Jiang Musue. Saya orangnya tidak tamak. Yang penting mendapatkan hadiah. Setelah memeluk Jiang Musue, aku dengan cepat memikirkan jadwal besok di dalam kepala. Aku tertidur dengan cepat. Hanya saja, apakah itu seperti itu? Hanya saja. Apakah Sisi merasa begitu baik? Begitu aku pergi, suasana hatinya kembali jatuh ke titik terendah. Perasaan bersalah yang pertama kali sangat kuat. Dia berbaring di tempat tidur, tidak bisa tenang. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa tidur. Akhirnya, dia melihat dua orang tidak jauh dari sana. Bai Sisi menelan ludah. Asalkan dekat sedikit saja sudah cukup. Seharusnya, itu akan baik-baik saja. Ketika Jiang Musue membuka matanya di hari berikutnya, dia merasa dipeluk oleh saya. Dia sekarang juga tidak lagi menolak. Tetapi ketika dia satu tangan, tiba-tiba menyentuh tangan perempuan lainnya. Dia langsung tertegun. Sisi. Jiang Musue tiba-tiba duduk tegak, melihat pemandangan di depannya. Tanpa bisa menghindar, pupilnya membesar. Dia melihat Bai Sisi berbaring di belakang saya. Kedua tangan memeluk leher saya. Dalam sekejap, otak Jiang Musue merasa hang. Apa situasi ini? Pria milikmu sendiri. Dan sahabat terbaiknya. Mengapa bisa begini? Saya yang menyadari adanya gerakan. Saat itu juga terbangun dari mimpi indah. Karena belum sepenuhnya sadar. Saya secara naluriah meraba Sisi di belakang saya. Kemudian dia berbalik dan mengangkat Bai Sisi. Dia hanya mencium beberapa kali sebelum bangun. Tiba-tiba Jiang Musue berteriak. Seketika semua orang terbangun. Ketika ketiga orang berkumpul dan sarapan bersama, saya tetap makan seperti biasa. Sementara suasana antara Jiang Musue dan ZCC terlihat sangat aneh. Maaf. Tiba-tiba Zi menundukkan kepala. Dia mulai meminta maaf kepada Jiang Musue. Jiang Musue yang sudah mereda emosinya juga tidak berniat menyusahkan dia. Melihat ZCC begitu tulus, katakan saja lupakan saja. Kamu pasti tidak sengaja. Yang penting perhatikan ke depannya. Kakak Lin Sue. Saya sangat menyesal. Sudah. Jangan sampai ada berikutnya. Itu cukup. Ini bukan masalah besar. Meskipun Jiang Musue merasa tidak enak di dalam hati. Tapi demi sahabat baiknya, dia tetap bersikap lapang dada. Sementara ZCC mendengar itu semakin merasa bersalah. Kemudian dia tidak bisa menahan diri dan melompat ke pelukan saya. Langsung membuat senyum Jiang Musue membeku. Ekspresi Bai Sisi juga membeku. Bahkan dia juga tidak bereaksi. Apa sebenarnya yang dia lakukan? ZCC, apa yang kamu lakukan? Maaf, Kakak Sue. Saya juga tidak terlalu mengerti apa yang terjadi ini. Aku tidak sengaja. Maaf. Apakah kamu pikir saya mudah ditipu? Kenapa kamu belum melepaskan tanganmu? Melihat wajah marah Jiang Sue, Sisi sangat ingin melepaskan tangan. Tapi ketika dia memikirkan perasaan setelah meninggalkanku, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saya tidak bisa melakukannya. Kakak Musue, Kakak Lin Sue. Maaf. Kenapa tidak bisa? Apakah kamu hanya bisa mengatakan maaf? Jiang Sue semakin marah. Bai Sisi menjadi semakin merasa bersalah. Dan pelukannya semakin erat. Emosi negatif yang terus-menerus muncul di hati Bai Sisi kembali teredam karena aku. Di bawah guncangan seperti ini, Bai Sisi merasa pikirannya terpelintir. Lagi pula, dia sudah tidak bisa mendapatkan pengampunan. Daripada menyiksa diri sendiri,
Lebih baik terus menempel pada Suli seperti ini selamanya. Setidaknya dia tidak akan merasa terlalu buruk. Aku melihat situasi yang berkembang. Tidak memilih untuk berbicara. Tapi aku bisa merasakan bahwa Sisi sudah menyerah untuk mendapatkan maaf. Pada saat ini, apapun yang Jiang Musue katakan, Bai Sisi menganggapnya tidak terdengar. Dengan kuat memegang lenganku. Kemudian menempelkan wajah kecilnya di dadaku. Setelah berlama-lama, Sisi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jiang Musue tidak bisa tidak merasa kecewa. Sisi, tidak menyangka kau adalah orang seperti ini. Aku benar-benar salah menilai dirimu. Sambil berkata, Jiang Musue seketika masuk ke pelukanku. Langsung mendorong Sisi keluar. Membuatnya hanya bisa memegang lenganku. Suli. Pada saat itu, wajah Jiang Musue terlihat penuh kesedihan. Menatapku dengan tatapan penuh perasaan. Melihat ekspresi malangnya, aku tidak bisa menahan jantungku bergetar. Sebenarnya aku hanya ingin menyiksa Sisi. Tapi langkah ini tidak ada dalam rencanaku. Melihat situasi berkembang sedikit menyimpang. Tapi hasilnya membuatku sangat puas. Saya terpaksa menunda jadwal hari ini. Pertama-tama, saya akan menyelesaikan check-in hari ini. Check-in selesai. Hadiah, ramuan peningkatan. Check-in selesai. Hadiah, pisau paduan. Check-in hari ini berjalan sangat lancar. Pada saat ini, Jiang Musue dan Bai Sisi. Di kedua sisi, ada yang bersandar padaku. Sepertinya mereka tidak ingin bangun dalam waktu dekat. Dan suasana hati Jiang Musue jelas rumit. Dia sudah menduga bahwa saya akan memiliki orang lain. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang itu ternyata adalah orang yang paling dia percayai. Sahabat baiknya yang paling peduli. Dia bahkan sebelumnya sangat peduli pada Bai Sisi. Mengorbankan begitu banyak untuknya. Sedih. Setelah menikmati momen ketenangan sejenak, barulah saya memanggil kedua orang itu. Saatnya keluar. Hari ini langsung pergi ke gedung asrama wanita. Bawa semua yang masih hidup kembali. Ketiga sungai itu membengkak karena salju. Dalam hati memikirkan betapa serakahnya saya. Bahkan ingin mencari orang lagi. Sedangkan Bai Sisi sama sekali tidak berpendapat tentang ini. Dia sekarang hanya memikirkan rasa lapar. Dan ingin mendekatiku. Meskipun dia tahu ini salah. Dan sangat mengecewakan Gong Bao. Ini juga tidak sesuai dengan pandangannya. Tapi biarlah seperti ini saja. Di bawah tekanan, Sisi langsung memilih untuk jatuh terpuruk. Sama seperti pergi kemarin. Tapi yang berbeda adalah, Sisi dan Jiang Musue hari ini tidak lagi berdiri bersama. Tapi di kedua sisiku. Dengan tampilan seolah tidak bisa rukun. Masih seperti kemarin. Jangan terlalu jauh dariku. Aku akan melindungimu. Kamu yang terbaik. Saat ini, Jiang Musue juga mulai banyak berbicara. Juga karena Bai Sisi belajar untuk bersikap manja. Saya mengerti. Dan Sisi tidak bereaksi terhadap kata-kata Jiang Sue. Dia hanya menggenggam tanganku erat-erat. Ini sangat sepi. Mengapa tidak ada satu orang pun di gedung asrama? Jiang Sue menatap gedung asrama wanita dengan bingung. Padahal sebelumnya gedung asrama pria penuh dengan orang. Kenapa di asrama wanita tidak ada satu bayangan pun? Mendengar itu, aku tidak bisa menahan senyum sinis. Dia mulai menceritakan kejadian yang dia lihat di grup ponsel. Hanya karena seorang wanita yang egois. Begitu keluar dari asrama, pasti ada yang menjemput. Dia menganggap zombie itu semua lemah. Jadi sekelompok mahasiswi langsung keluar dari asrama. Akibatnya, mereka semua menjadi makanan zombie. Jika diri sendiri saja sudah cukup, dia bahkan membunuh banyak orang. Itu membuatku kehilangan banyak hadiah. Setelah mendengar apa yang terjadi di asrama wanita, Jiang Sue terlihat bingung dan berkata, apakah orang-orang ini tidak punya otak? Untungnya, aku tidak bermain dengan mereka. Dia pikir dirinya cukup keras kepala. Sangat gegabah dalam bertindak. Saya tidak menyangka akan ada para ahli. Pintu asrama ini terus terbuka. Di dalamnya pasti sudah berkumpul banyak zombie. Ini benar-benar akan membuatku repot. Aku berbicara pada diriku sendiri. Secara sembarangan, aku mengeluarkan pisau berat dari belakangku. Pisau ini panjangnya sekitar 1 meter. Beratnya mencapai puluhan jin yang tajam. Orang biasa pun sulit untuk mengangkatnya. Sama sekali tidak bisa membuat senjata. Tapi saya memegangnya dengan sangat mudah. Bahkan bisa digunakan untuk terbang. Pedang itu saya ambil saat di tempat perlindungan. Hanya menjelaskan sedikit kepada kedua gadis itu. Ditemukan di rak penyimpanan. Mengenai hal ini, Jiang Musue dan Bai Sisi juga tidak meragukannya. Segera, suara langkah kaki menarik sekelompok zombie. Saat ini, zombie yang bersembunyi dari matahari di gedung asrama. Setelah melihat orang hidup, segera merangkak keluar dari tempat gelap. Gerakannya seperti laba-laba. Tapi kecepatannya sangat cepat. Suara-suara pedang dan senjata. Zombie yang merangkak keluar dipotong satu persatu. Melihat sebentar ke aula gedung asrama ini. Menemukan bahwa ternyata masih ada lebih dari 10 zombie yang berkumpul. Saya mengangkat tangan dan menciptakan tekanan angin. Kemudian muncul lagi api berwarna ungu. Ketika nyala api terseret oleh tekanan angin. Dalam sekejap, api mulai meluas. Seiring badai melingkar, semuanya tersapu pergi. Mulai membakar sekelompok zombie ini. Di sebelahku, Jiang Musue menatapku dengan mata bersinar. Ternyata pria di rumah ini memiliki kemampuan super lainnya. Dia terlihat lebih tampan. Ayo pergi.
Setelah berhasil memasuki gedung asrama, aku mulai mencari seperti sebelumnya. Kadang-kadang masih ada yang memanggil. Mencoba agar para penyintas mendengar suaraku. Tanpa ragu. Diprovokasi oleh Dewi kecil. Saat ini tidak ada seorang pun di lantai 1. Dengan bingung aku menuju lantai 2. Setelah membersihkan zombie di koridor, aku pikir tidak akan ada siapapun. Namun, tidak kusangka teriakan sembarangan yang kukeluarkan. Kali ini mendapat tanggapan. Apakah ada seseorang di luar? Tolong, aku di sini. Segera, pandanganku tertuju ke sebuah pintu. Keluar saja sendiri. Semua zombie di luar sudah mati. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang gadis dengan penampilan biasa keluar. Itu membuatku sedikit kecewa. Namun, itu juga wajar. Jika seseorang yang acak datang, dia pasti bisa bersaing dengan Jiang Musue, si bunga kampus ini. Jadi, kecantikan kelas S ini tidak murah, tapi mendapatkan hadiah tambahan juga tidak buruk. Dan saat ini, gadis yang diselamatkan tampak sangat bersemangat berkata, "Bagus sekali. Akhirnya ada yang datang menyelamatkanku. Apakah kalian punya makanan? Aku hampir mati kelaparan. Aku membawa ini." Melihat gadis itu yang tanpa ragu, langsung meminta makanan. Sisi segera mengeluarkan sepotong roti dari tasnya. Melihat itu, gadis itu juga meraih dan mengambilnya. Bahkan tidak mengucapkan terima kasih sebelum mulai memakannya. Setelah selesai makan, dia bertanya lagi, "Apakah masih ada?" Tindakan ini membuatku mengernyitkan dahi. "Makanan ada di tempat tinggal. Jika kamu bergabung dengan kami, aku bisa memberimu makanan." Ketika aku mengajukan undangan, gadis itu juga mengangguk setuju tanpa ragu. Sistem juga mengeluarkan notifikasi dalam sekejap. Zhang Li, peringkat B. Hadiah, ramuan peningkatan sementara, yang efeknya sama dengan ramuan peningkatan. Namun setelah digunakan selama 2 jam, efeknya akan perlahan-lahan memudar hingga hilang. Huhuhu, agak menyedihkan ya. Aku tidak bisa menahan desahan. Dan gadis itu sekarang menatap es. "Saudariku, kamu terlihat akrab ya. Apakah kamu Jiang Sue?" "Itu aku." Jiang Sue merasa canggung karena untuk pertama kalinya dikenali. Dan merasa malu. Dia tidak suka orang asing, terutama yang tidak mengerti batasan. "Sangat baik. Benar-benar kamu ya. Jadi, kamu pasti datang dengan keluarga, kan? Segera panggil seseorang untuk membawaku ke tempat yang aman. Aku hampir gila karena berada di sini. Kamu berpikir terlalu jauh. Kami hanya bertiga. Sekarang kami harus pergi ke lantai lain untuk menyelamatkan orang. Jika kamu tidak ingin tinggal di sini, ayo ikut kami naik." Zhang Liqin mendengar. Wajahnya langsung berubah kecewa. Dengan ekspresi seolah tidak mungkin. "Tidak mungkin. Kalian hanya bertiga dan masih mau menyelamatkan orang? Saya pikir ada banyak orang." "Ada hubungannya dengan berapa banyak orang? Saat ini, aku sudah sedikit bosan." Suara juga sedikit. Zhang Liqin awalnya ingin mengatakan sesuatu. Tapi melihat saya memegang pisau, dia kembali dengan kuat. "Jadi, apakah kamu mau pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, kami akan pergi. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Saya akan mengambil barang kesayangan saya. Segera pergi." Sambil berbicara, dia langsung kembali ke kamar. Mulai mengacak-acak. Beberapa saat kemudian membawa satu. Dan juga membawa bantal peluk keluar. "Sudah. Bisa pergi sekarang." Melihat ini, saya tidak bisa menahan sedikit kedutan di mata. Menekan dorongan untuk mengayunkan pisau. Setelah tiba di lantai 3, saya seperti sebelumnya, tangan bergerak cepat dengan pisau. Terus-menerus mengatasi zombie. Melihat saya begitu mahir, Zhang Liqin langsung mendekat ke samping Jiang Musue. "Saudariku, apakah ini pengawal rumahmu? Kenapa dia begitu menakutkan? Tadi kamu tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah bersikap buruk terhadap saya. Apakah kamu bisa bertahan dengan ini?" Seorang pria bahkan tidak tahu untuk bersikap lembut kepada wanita. "Dia bukan pengawal. Ini pacarku." Asue adalah nama yang tepat. Pacar juga tidak bisa. Pria seperti ini, bagaimana bisa cocok dengan kita? Lihat dia berdiri dekat dengan orang yang tidak jujur itu. Bahkan berdiri begitu dekat. Jiang Musue tahu dia sedang berpikir sendiri. Meskipun dia dan ZCC telah berjarak. Tapi mendengar orang lain menyebut ZCC, Jiang Musue tetap merasa sangat jijik. Dan saat Jiang Sue ingin mengungkapkan ketidakpuasannya, aku malah menemukan penyintas lainnya. "Tolong, apakah ini adalah tim penyelamat? Dapatkah kalian menyelamatkan kami?" "Kami." Aku menyadari kata kunci ini. Ternyata di sini tidak hanya ada satu orang. Bukalah pintu. Di luar sudah aman. Saya hanya seorang survivor di dekat sini. Tapi menyelamatkan beberapa orang tidak masalah. Dan orang-orang yang berbicara di ruangan itu saat ini juga ragu-ragu untuk membuka pintu. Membuatku melihat pemandangan di dalam ruangan. Terlihat seorang gadis kecil. Namun gadis itu sangat menarik berdiri di pintu. Membuatku nyaris tidak melihatnya di pandangan pertama. Hanya karena tinggi gadis itu jauh berbeda denganku. Saya bahkan meragukan ini bukan mahasiswa. Dan pada saat ini, di belakang gadis kecil di pintu, ternyata ada satu lagi yang bersembunyi. Yang terlihat sangat mirip dengannya. Gadis yang tingginya juga hampir sama. Tampaknya mereka adalah sepasang saudara kandung yang sejati. "Halo."
Kami adalah para penyintas di sekitar sini. Kamu bisa memanggil saya Suli. Halo, aku Tang Wan. Gadis itu membuka sedikit mulutnya. Dia menatap saya dengan sedikit ragu dan berkata, melihat gadis yang jelas memiliki penampilan jauh lebih menarik. Saya juga merasa lebih baik. Sangat sabar mengundang mereka. Saya telah mengumpulkan beberapa orang untuk mencari dan menyelamatkan penyintas di sekitar sini. Apakah kalian berdua berencana bergabung dengan tim saya? Atau ingin bertahan hidup sendiri di luar? Saat ini, saya bersikap sangat ramah. Ditambah dengan beberapa gadis yang berdiri di belakang saya. Tang Wan juga secara bertahap menurunkan kewaspadaannya. Dia langsung mengangguk dan menerima. Dan sistem juga bersamaan berbunyi. Tang Wan, peringkat S. Status, lapar. Tegang. Hadiah kristal inti. Emas. Mengkonsumsinya akan memberikan kemampuan khusus. Namun, setiap orang hanya dapat menampung satu. Dan akan terus mengikis tubuh. Tidak disarankan untuk digunakan oleh tuan rumah. Sistem menyarankan mengonfigurasi kristal inti ke dalam senjata untuk digunakan. Ditembak saat membunuh beberapa zombie. Ada kemungkinan menjatuhkan kristal inti dengan kualitas berbeda. Tang Mo, peringkat S. Status lapar. Status kelaparan. Takut 0. Hadiah ramuan peningkatan. Saat ini saya dengan cepat meneliti. Langsung menangkap informasi penting. Kristal inti. Hal ini tidak hanya dimiliki oleh sistem. Membunuh zombie juga mungkin menjatuhkan benda ini. Ini berarti orang lain juga dapat memperoleh benda yang disebut kristal inti ini. Namun, saya tidak mempermasalahkannya. Semua yang diproduksi oleh sistem adalah barang bagus. Dan cara untuk meningkatkan kekuatan. Tidak hanya ada satu kristal inti. Meskipun orang lain memiliki kristal inti emas, mereka tidak dapat dibandingkan dengan saya. Namun, ini juga mengingatkan saya. Di dunia akhir zaman ini, masih ada kekuatan super lainnya. Untuk menghadapi yang tidak diketahui ini, saya harus melakukan check-in dengan baik. Konsisten setiap hari untuk mendapatkan hadiah. Saat ini pandanganku melewati Tang Wan, melihat ke arah gadis di belakangnya. Maaf, dia adalah adikku, Tang Mo. Dia memiliki sedikit kesulitan berkomunikasi. Tidak terlalu berani berbicara. Melihat tindakanku, Tang Wan juga segera menjelaskan. Takut aku akan menganggap adiknya tidak sopan. Dan tidak berniat membiarkan adiknya bergabung dengan tim hubungan rahim. Kalian hanya perlu keluar dan ikuti saya. Saya juga dengan sukarela memberikan ruang. Berencana untuk membawa 2 orang. Melanjutkan untuk naik. Sudah susah payah datang. Tentu saja harus membawa semua orang. Namun pada saat itu, dari belakang terdengar suara yang tidak harmonis. Lalu bagaimana? Sudah menemukan 3 orang. Belum kembali ke tempat perlindungan kalian. Saya tidak meminta kalian untuk tempat perlindungan yang sangat aman. Setidaknya biarkan saya makan sedikit. Saat itu, Zhang Liqin menunjukkan wajah tidak puas. Menunjukkan bahwa dia sangat tidak puas dengan saya. Saya menganggap diri saya sebagai orang yang logis. Dalam keadaan normal, orang lain tidak memiliki pikiran jahat. Saya juga tidak akan memiliki niat untuk membunuh. Namun, dalam situasi ini, saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Dan pada saat itu, Tang Wan juga melihat Zhang Liqin. Ada sedikit keheranan di matanya. Zhang Liqin, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu pergi bersama orang lain? Kenapa mereka semua mati? Tapi kamu tidak mengalami apa-apa. Mendengar kata-kata Tang Wan, saya langsung melihat ke Zhang Liqin. Terlihat ketakutan di wajahnya. Aku beruntung 2. Sekelompok S tidak mendengarkan perintah saya. Hampir membunuh saya. Saya beruntung bisa melarikan diri. Mendengar beberapa kalimat singkat ini, aku juga mengerti sesuatu. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Maksudmu adalah, dialah yang mengorganisir gadis-gadis itu. Yang pergi keluar untuk memberikan kepala kepada zombie. Dia juga ingin kita pergi bersama. Saya tidak pergi. Dia bahkan membawa orang lain untuk memaki kami cukup lama. Wajah kecil Tang Wan merengut. Dia berbicara dengan suara yang terpaksa. Merasa seperti dipukul sekali. Saya ingin melindungi semua orang dari belakang. Ternyata, itu adalah kamu, SB. Sambil berkata, saya mengangkat belati. Langsung diletakkan di leher Zhang Liqin. Kamu mau melakukan apa? Aku hanya seorang gadis. Apa yang bisa saya lakukan? Saya juga tidak menyangka zombie akan sebanyak ini di malam hari. Mengabaikan fakta. Apakah dia benar-benar tidak salah? Kamu benar. Jadi di lantai 4. Kamu berdiri di depan untuk menjelajah. Saya menunjuk ke tangga. Mengisyaratkan Zhang Liqin untuk naik sendiri. Tunggu sebentar. Kamu begitu hebat. Bukankah kamu bisa menjelajah di depan? Bagaimana bisa saya yang menjelajah di depan? Hehe. Tidak apa-apa. Di lantai 3 zombie sangat sedikit. Di lantai 4 pasti tidak ada zombie. Cepat, pergilah. Saya ingin melindungi semua orang dari belakang. Saya tidak. Zhang Liqin masih ingin berdebat. Pukulan saya sudah menuju ke arahnya. Sekali pukul langsung jatuh ke tanah. Wajahnya langsung memar biru dan ungu. Masih mengeluarkan banyak darah dari hidung. Apakah kamu yang naik sendiri? Atau aku yang melempar kamu ke atas? Silakan pilih sendiri. Zhang Liqin menggigil karena sakit di giginya.
Berbaring di tanah selama setengah hari dan belum pulih. Kenapa kamu memukul wanita? Dia berbalik melihat Jiang Musue dan yang lainnya. Mencoba mendapatkan bantuan. Tetapi dia menemukan bahwa Jiang Musue melihatnya. Dengan tatapan yang sangat mirip dengan milikku. Jika kamu berbicara lagi, lain kali yang jatuh di wajahmu bukan lagi tinju. Zhang Liqin setelah menemukan tidak ada yang berbicara untuknya. Tiba-tiba seperti terjatuh ke dalam gua es. Benar-benar merasakan ancaman kematian. Di bawah tekanan saya. Dia berjalan maju ke depan kelompok dengan gemetar. Dalam hati mengulang berkali-kali kepada diriku. Berdoa lagi agar tidak ada zombie di lantai 4. Ketika hati Zhang Liqin sudah di tenggorokannya. Akhirnya dia sampai di lantai 4. Melihat koridor yang kosong. Dia segera menghembuskan napas lega. Sangat baik. Orang-orang ini tidak berpihak padanya. Tapi Tuhan melindunginya. Namun detik berikutnya, wajahnya berubah drastis. Terlihat dari sebuah asrama yang tidak tertutup. Seekor zombie dengan wajah mengerikan merangkak keluar. Seketika, Zhang Liqin berteriak ketakutan. Instan itu, perhatian zombie tertuju padanya. Ia berusaha untuk lari, namun tersandung dan jatuh ke tanah. Tolong selamatkan aku. Tolong saya mohon. Saya salah. Tolong, selamatkan aku. Sementara zombie langsung menerkamnya. 2 kali menggigit kakinya. Layaknya binatang buas yang berburu. Menariknya seluruh tubuh ke dalam rumah. Tinggal. Hanya suara jeritan memilukan dari dirinya. Hanya dalam beberapa detik, suara jeritan mulai melemah. Hingga menghilang. Dan sistem berbunyi sebagai pemberitahuan. Zhang Liqin. Kematian. Penilaian? Tidak ada penilaian. Saya menggelengkan kepala. Saya benar-benar minta maaf. Di sampingku, Tang Wan terlihat sedikit takut. Tapi jika kita tidak membicarakan fakta, apakah dia tidak salah? Dia hanya kehilangan satu kehidupan. Tapi aku akan merasa bersalah. Selama 3 detik, mendengarkan suara Zhang Liqin menghilang. Beberapa wanita di belakang menunjukkan ekspresi sedikit tidak tega. Tapi tidak ada sedikit pun simpati. Ini yang telah membunuh begitu banyak orang. Bahkan jika mati 1000 kali juga tidak berlebihan. Tiba-tiba suara teriakan zombie datang dari tempat lain. Zombie lain bersembunyi di kegelapan. Juga tertarik dengan teriakan Zhang Liqin sebelumnya. Bahkan ada sedikit keributan di atas. Kakak Suli, bagaimana jika kita pergi mencari bantuan di gedung lain? Zombie di sini terlalu banyak. Mendengarkan teriakan yang silih berganti. Di samping saya, Tang Wan terlihat sedikit takut. Adiknya bahkan menggenggam tangannya. Tangan kecilnya menggenggamnya dengan erat. Sementara saya sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, saya merasa sangat santai. Suli, nama itu tidak terdengar baik. Bagaimana kalau kamu panggil aku kakak? Tang Wan berkedip. Dia dan adiknya saling melirik. Mereka berdua melihat kebingungan di wajah masing-masing. Namun, setelah menenangkan diri, dia mengubah cara berbicaranya. Kakak Suli, ayo kita cepat pergi. Terlalu banyak zombie, ini berbahaya. Saat itu, wajah Tang Wan sedikit memerah. Meskipun dia terlihat sedikit kecil, namun, usianya secara mental normal. Menggunakan sebutan seperti gadis kecil ini, membuat rasa malunya memuncak. Kenapa aku harus memanggilnya kakak? Dia tetap tidak ada niat untuk pergi. Melihat zombie akan turun dari lantai atas, membuat Tang Wan sangat cemas. Saat dia masih ingin mengingatkan, Jiang Musue menepuk bahunya. Sudahlah, jangan khawatir. Pacarku sangat hebat. Berapa banyak zombie pun bisa diatasi. Saat dia mengatakan ini, Jiang Musue terlihat sangat santai. Dia juga secara tidak sengaja melirik Sisi. Namun, dia menemukan Sisi sedang menggigit jari-jarinya. Matanya penuh dengan kekaguman saat memandangku. Memang banyak sekali zombie di sini. Tang Wan menilai berdasarkan suara yang didengarnya. Segera jumlahnya tidak akan banyak lagi. Jiang Musue juga berkata dengan wajah penuh kekaguman. Seperti yang dikatakan Jiang Musue. Aku sudah menggoyangkan pisaunya. Aku mulai mengayunkan ke depan. Dalam sekejap, zombie yang baru menyerang langsung terpecah. Zombie di lantai atas juga tiba-tiba menyerang. Mereka terjun seperti binatang pemburu. Namun, aku sekarang bereaksi dengan sangat cepat. Metode membunuh zombie semakin mahir. Aku tidak peduli lagi apakah ada penyintas atau tidak. 1 orang 1 pisau. Aku membunuh bolak-balik di gedung asrama ini. Setelah semua zombie habis, barulah aku berniat untuk memanggil dan melihat apakah ada penyintas. Dan ini adalah pertama kali bagi saudara perempuan Tang Wan melihat pemandangan seperti ini. Langsung terkejut hingga hati bergetar. Tatapan mereka kepadaku berubah. Pada saat ini, Tang Wan baru mengerti. Apa yang Jiang Musue katakan memang luar biasa. Bukan karena filter pacar, melainkan kata sebenarnya. Lihatlah, aku kan tidak salah, kan? Saat ini, Jiang Musue terlihat sedikit bangga. Seolah-olah menunggu kekaguman Tang Wan. Setelah beberapa orang mencari di dalam gedung. Awalnya kupikir dengan asrama sebesar ini, tidak mungkin tidak ada seorang pun di sini, kan? Pada akhirnya, sungguh tidak ada orang lain. Ah, Zhang Liqin meninggal begitu saja. Sangat beruntung bagi dia. Setelah aku menenangkan perasaanku, aku bersiap untuk pergi menjelajahi gedung lain. Namun, berdiri di lantai 7 mengamati asrama lain. Ternyata tidak ada satupun kamar yang ada orangnya.
Tidak mungkin 3 gedung lainnya juga tidak ada orang, kan? Hingga 30 menit kemudian, aku juga telah membersihkan zombie di 3 gedung lainnya. Namun, tidak ada hasil yang didapat. Asrama yang sangat besar. Ternyata benar-benar tidak ada orang sama sekali. Kakak Suli, zombie telah meledak selama beberapa hari. Jika tidak ada makanan, orang hampir pasti akan mati kelaparan. Meskipun asrama sebelumnya memiliki penyintas, sekarang mereka pasti sudah pergi demi bertahan hidup. Saya dan adik perempuan saya masih di asrama. Itu karena kami memiliki sedikit makanan di dalam ruangan. Saat ini, Tang Wan mulai menganalisis. Meskipun saya juga sudah memikirkan hal ini, tetapi saya masih berharap sedikit. Pada saat ini, diingatkan oleh Tang Wan, baru saja menerima kenyataan. Sig, jadi hari ini mari kita pulang. Selagi hari belum gelap, pergi ke supermarket untuk mengambil beberapa barang. Setelah bolak-balik antara supermarket dan tempat berlindung beberapa kali, zombie juga perlahan-lahan mulai bangun. Kampus kembali menjadi sangat ramai. Saat ini juga telah tiba waktu untuk makan malam. Dua saudara perempuan Tang Wan dan Tang Mo yang baru saja tiba di sini, sekarang terlihat sangat canggung. Keduanya hanya mengambil satu kantong roti dan sebotol air mineral.